Nah, sekarang kita lihat penerapannya. Penerapannya ini ya sebenarnya sama juga untuk yang kemarin kita pelajari, yaitu elastisitas. Nah, di sini khususnya kita akan fokus di elastisitas permintaan. Tapi elastisitasnya ini kita akan lakukan secara parsial. Nah, jadi sama halnya dengan yang kemarin. Namun dia saat ini itu lebih variatif karena ada lebih dari satu variabel bebas. Maksudnya variabel bebas apa? Misalnya kita punya dua barang. Kalau kemarin kan kita yang kita analisis hanya fungsi permintaan satu barang kan. Sekarang kalau misalnya kita mau menganalisis dua barang karena mungkin bisa jadi ini adalah barang saingan kita. Misalnya ada kopi eh, ini adalah kopi Nescafe. Terus satunya lagi adalah kopi Torabika. Nah, ini kan sama-sama kopi ya. Kita ingin melihat apakah dua barang ini ya punya hubungan dalam mempengaruhi permintaan kopi. Ya, khususnya kopi Nescafe atau kopi Torabika. Apakah mereka saling mempengaruhi ini? Ya. Jadi ini teman-teman akan lihat lebih detail lagi di mikroekonomik. Tapi di sini saya akan jelaskan sedikit. Nah, untuk alternatif ini kita sebut untuk barang kedua ini kita sebut barang alternatif atau bisa jadi barang saingan, ya. Sehingga kita bisa fungsikan seperti ini. Jadi kita bisa masukkan juga pendapatan dari pembeli ya. Jadi ini di sini sudah 3 variabel malah kan. Sebelumnya kita hanya 2 ya. Tapi 3 pun bisa, 4 pun bisa. Nah, di sini variabelnya kita ada 3. Barang satu ya. Misalnya ini adalah barang perusahaan kita. Terus ini barang alternatif, misalnya ini barang saingan perusahaan kita atau mungkin barang perusahaan kita yang merek lain lagi misalnya. Dan kemudian inilah pendapatan dari rata-rata pembeli kita. Jadi fungsinya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk melihat apakah kedua barang ini mempunyai persilangan atau mempunyai efek satu sama lain, kita sebut dengan elastisitas persilangan atau cross elasticity. Maka dia punya aturan. Kalau kemarin kan elastisitasnya kita adalah elastis, tidak elastis, atau uniter. Nah, di sini ketika harga barang alternatif ini lebih besar dari 0, maka itu kita sebut dengan substitutable. Atau maksudnya dia bisa digantikan. Maksudnya apa? Ketika misalnya barang satu ini, maksudnya ketika barang alternatif ini harganya naik, ya. Jadi kita punya dua barang satu dan barang alternatif. Ya, ini anggaplah dua ini bersaing ya. Ketika barang alternatifnya ini naik, ya, maka permintaannya pasti akan turun kan. Kalau barang ini permintaannya turun, pasti pembeli akan larinya ke barang satu, maka permintaan barang satu akan naik. Kayak begitu. Jadi ketika permintaan barang alternatifnya harganya itu naik, pasti permintaannya turun. Nah, ketika permintaannya turun, barang yang lain permintaannya lah yang akan naik. Nah, ini sedikit penjelasan. Ini akan teman-teman dapatkan di microeconomics. Untuk lebih detailnya lagi ya. Nah, itu substitutable. Kalau dia lebih kecil dari 0, maka dia complementary. Jadi ketika barang alternatif ini harganya naik, maka kan permintaannya akan turun ya. Di situ permintaan barang yang satunya juga akan ikut turun. Ya, jadi dia mengikut permintaan barang alternatif turun, barang utamanya kita juga akan turun permintaannya. Itu dia sebut complementary. Biasanya ini adalah barang yang berpasangan kalau digunakan. Contoh misalnya adalah permintaan minuman. Jadi burger misalnya, McD. Nah, McD kan selalu biasanya ya bersamaan dengan burger plus Coca-Colanya ya. Nah, kalau misalnya yang kita ingin lihat barang keduanya adalah Coca-Cola ya. Misalnya harga Coca-Cola naik,
harganya naik, maka permintaannya akan turun kan, karena orang secara supply demand itu ketika barang naik permintaan akan turun, demand-nya turun. Nah, karena dia komplementari, ketika Coca-Cola ini turun, burger juga ikut turun permintaannya. Karena orang tidak suka makan burger tanpa Coca-Cola. Jadi di sini disebut dengan complementary. Dia saling melengkapi. Ya. Jadi ketika ada yang turun, yang lain ikut turun. Walaupun mungkin harga burger ini tetap sama ya. Dia harganya tidak naik, cuma cola saja yang naik. Permintaannya pun akan tetap turun karena dia disebut dengan complementary. Ya. Nah, jadi itu tadi berdasarkan harga. Nah, sekarang coba kita lihat berdasarkan pengaruhnya terhadap pendapatan pembeli. Jadi kita ingin melihat juga, ini pembeli kalau pendapatannya segini, dia apa yang terjadi. Nah, jadi kalau dia pendapatannya itu elastisitasnya lebih besar dari 0, maka dia disebut superior. Artinya demand-nya terhadap barang ini, barang satu atau barang alternatif ini akan naik jika pembeli pendapatannya meningkat. Tapi dia akan turun atau disebut inferior jika pendapatannya juga ikut menurun. Ya. Untuk lebih jelasnya kita coba langsung lihat latihannya. Jadi let's say kita punya fungsi permintaan seperti ini. Oke. Nah, kita tahu harga barang A itu 10 dan harga barang utama kita 10, harga barang keduanya itu adalah 12. Nah, ini kita mau lihat kan. Terus pendapatan masyarakatnya adalah 1000. Tentukanlah elastisitas harga dari permintaan barang utama. Barang utama yang P-nya saja. Kemudian lihat cross price-nya, cross elasticity-nya. Jadi kita ingin melihat P dan PA ini bagaimana hubungannya. Kemudian kita ingin lihat elastisitas dari pendapatan dan permintaannya. Nah, kita ingin lihat apakah barang alternatif ini substitutable kah atau dia complementary. Dan kemudian apakah pendapatannya ini superior atau inferior. Oke, nah rumusnya ini masih sama juga dengan yang kemarin. Kita tinggal menurunkan fungsi terhadap apa yang kita cari. Jadi secara parsial di sini. Yang pertama-tama kita masukkan dulu semua, nilai Q-nya adalah 192 ya. Ini bisa digunakan pakai kalkulator. Nah, pertama kita lihat elastisitas harga dari barang utama. Sama seperti kemarin, kita di sini secara parsial saja kita turunkan. Berarti kita turunkan yang ini saja, maka kita akan dapatkan turunannya itu adalah min 2. Ya, karena yang lain adalah konstanta kan. Min 2 tinggal kita masukkan saja, min 2 kali harganya ya dari sini per Q-nya. Q-nya itu adalah total semuanya. Maka kita akan temukan seperti berikut. Ya. Jadi dia ini dapatnya min 0,10, dia inelastik. Nah, kemudian kita ingin melihat dari alternatifnya, apakah ini ada hubungannya kira-kira ya. Kita lihat cross price-nya, cross elasticity-nya. Kita masukkan, kita turunkan terhadap PA, ya. Maka kita dapatkan satu saja ya, karena yang lain ini adalah konstanta. PA-nya ini cuma 1. Kita kalikan 12, ya 12 ini adalah harga dari PA-nya. Dari sini ya. Kemudian dibagi 192 kita dapatkan 0,06. Nah, ini ternyata adalah lebih besar dari 0. Maka kedua barang di atas adalah substitutable. Jadi kalau misalnya harga barang yang ini naik, harganya naik, permintaannya akan turun, sehingga barang utama kita permintaannya akan naik ya, terlepas dari apakah harganya itu naik atau turun, karena yang menjadi patokan kita adalah barang alternatif. Nah, kemudian kita lihat untuk pendapatannya. Nah, untuk pendapatan itu dia akan diturunkan terhadap Y, maka yang lain adalah konstanta. Kita dapatkan saja 0,1, sehingga 0,1 dikalikan 1000 ini adalah pendapatan dari pembeli, dibagi ini kita dapatkan 0,52 lebih besar dari 0, maka elastisitasnya adalah superior. Ya, jadi seperti itu.
Sekarang coba kita lihat contoh kedua. Nah, contoh kedua adalah seperti ini. Silakan teman-teman coba kerjakan sendiri dan dicocokkan dengan jawaban yang ada sebagai berikut. Ya. Nah, kalau kita temukan dia ternyata inelastik dan dia adalah ketika kita lihat cross price-nya, dia itu ternyata adalah complementary karena lebih kecil dari 0. Maka kedua barang ini jika demand-nya turun, kedua barang ini pun akan demand-nya turun karena mereka adalah complementary. Mereka saling melengkapi. Kemudian kita lihat dari pendapatannya lagi-lagi besar dari 0 untuk pendapatan 5.000, maka dia adalah superior. Ya. Jadi seperti itu cara kita menerapkan dari diferensiasi parsial ini atau majemuk ini. Kenapa? Karena pada kenyataannya biasanya kita ingin melihat perbandingan dari barang kita dan barang-barang yang lain dan dari variabel-variabel yang lain. Di sini kita melihat ada variabel gaji ya. Kita bisa melihat variabel lain juga di sini, misalnya variabel GDP secara umum misalnya, atau kita ingin melihat pengeluaran secara umum, bisa juga ya, seperti itu. Jadi variabelnya ini bukan hanya satu saja, di mana minggu lalu kita lihat hanya P saja, tapi sekarang ada bisa barang lain masuk atau bisa variabel lain yang masuk. Di sini kita dapat pendapatan. Ya. Jadi seperti itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Silakan teman-teman dipelajari baik-baik. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nah, ini tadi kita masukkan dulu ya, seperti biasa. Nah, oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.